Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku. Lagi dengan saya. Oke, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, di mana laga kemarin di sini kita kembali tumbang ya bosku dalam 5 laga yang saya rekomendasikan. Ini single bet pun kita eh, agak nggak nyangkut ya bosku. Di sini kita gagal untuk amankan gel kita laga kemarin ya bosku. Oke, jadi di sini kembali pasarannya nih agak sulit kita tebak ya bosku. Oke, tapi kalau kita lihat laga kemarin ini sedikit saya juga agak membingungkan ya bosku. Emang laga ini kebanyakan dengan undergoal. Oke, kalau kita lihat emang dari pasaran ini harusnya laga beberapa ini harus di over ya bosku, mainnya seperti Sanit. Oke, kita lihat laga Sanit yang kemarin. Oke, di laga final itu Sanit bisa bermain total out ya bosku. Jadi tapi kalau kita lihat laga Sanit di laga kemarin ini, entah kenapa ini Sanit agak buram ya bosku performanya. Nah, dalam 5 laga ini saya tidak kembali untuk mengulas ya bosku. Nanti kita balas lagi di laga nanti malam ya bosku, karena ini sudah liga-liga top Eropa ini sudah mulai main ya bosku. Oke, kita tunggu aja sampai liga top Eropa ini benar-benar sudah berjalan, kita gaskan lagi. Oke, di sini kita coba main tipis-tipis saja untuk laga nanti malam ini. Oke, di sini kita kembali terpuruk ya bosku dalam 5 laga. Tapi untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan buat bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Oke, jika nanti ada samaan pilih mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke, dan sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laganya Swedia. Oke, dimana sini di Liga Swedia ada tuan rumah Norrköping yang menjamu Malmo untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara emang di sini Malmo lebih diunggulkan ya bosku. Di sini kita bisa lihat Malmo yang berada di peringkat 5 sedangkan Norrköping yang berada di peringkat 11. Nah, kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir. Oke, di 5 laga terakhir sini performa tuan rumah agak meredup ya bosku. Di sini kita bisa bandingkan dengan performanya Malmo. Di sini Malmo berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Oke. Nah, kalau kita lihat emang dari laga head to head sini dalam laga terakhir head to head ini dengan hasil imbang ya bosku, dengan skor 1-1 tidak menutup kemungkinan juga kalau untuk laga tim malam ini Malmo bakalan bisa nahan ya bosku performanya Norrköping yang bermain di kandang untuk laga nanti malam, dan kemungkinan laga ini juga bakalan terjadi over goal. Kalau menurut saya bosku, paling buruk laga ini bakalan terjadi skor 2-2 atau enggak sini Malmo bisa menangkan laga dengan skor 2-1 ya bosku untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat ya bosku, di laga head to head terakhir ini Malmo yang ditahan imbang, tidak menutup kemungkinan juga ya bosku untuk laga nanti malam ini Norrköping yang bermain di kandang bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke, jika nanti ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke, bos-bosku bisa bermain Malmo di nahan seperempat atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Dan next di laga kita yang kedua ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Finlandia, di mana sini HJK yang menjamu PPS untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara emang di sini dua klub juga cukup jauh ya bosku perbedaan peringkatnya. Oke, dari segi poin ataupun gol. Oke, di sini kalau kita lihat emang performa individual dari PPS ini lebih diunggulkan ketimbang HJK ya bosku, tapi kerjasama HJK ini juga cukup bagus. Oke, PPS yang lagi berada di performa yang kurang stabil atau lagi pasang surut ya bosku performanya. Jadi kalau kita juga lihat di laga head to head di sini kebanyakan laga ini dengan under goal ya bosku, tidak untuk kemungkinan untuk laga tim malam ini bakalan terjadi under goal kalau menurut analisa saya. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga tim malam ini PPS di nahan 1 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di laga ketiga di sini saya ada di laganya
Norway. Oke, di sini ada tuan rumah Jeff yang menjamu Sandefjord untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up sini ada dua pemain ya bosku dari bintang tamu yang bakalan absen, dan ada satu pemain dari tuan rumah yang bakalan absen. Kalau kita juga lihat dari standing klasemen sementara dua klub ini, kita bisa bilang performanya ini juga cukup seimbang ya bosku. Dari perolehan poin ini hanya selisih 3 poin ya bosku. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk laga di malam ini bakalan terjadi undergoal. Kenapa undergoal? Karena dua klub ini performanya juga cukup seimbang. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head dan di 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, tidak menutup kemungkinan Jerv yang bermain di kandang ini bisa tampil lebih ofensif ya bosku, atau lebih diunggulkan untuk laga tim malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga tim malam ini Jerv di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke, jika Dasman pilih, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga keempat menurut versi gua, di sini saya ada di liganya Norway. Oke, di sini kembali di Liga Norway saya ada laganya HamKam berhadapan dengan Bodo Glimt. Sedikit tidak menguntungkan ya bosku bagi HamKam, karena ini ada dua pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, sini HamKam jauh berada di peringkat 10 ya bosku, sedangkan Bodo Glimt berada di peringkat 4. Oke. Nah, kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara Bodo Glimt lebih diunggulkan. Kalau juga kita lihat dari laga head to head, di sini Bodo Glimt kita bisa bilang lebih bagus ya bosku performanya. Kita lihat bisa dari laga head to head ataupun di laga terakhir. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bakalan terjadi overpool. HamKam yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak gol atau melakukan perlawanan untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga di malam ini Bodo Glimt di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Bundesliga Jerman, di mana sini tuan rumah Magdeburg berhadapan dengan Düsseldorf untuk laga nanti malam. Di sini kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, emang laga ini baru dimulai ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari rankingnya ya bosku, dari rankingnya dua klub ini kita bisa bilang performanya cukup seimbang ya bosku, tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini Düsseldorf yang bermain di Kuwait bakalan tidak tumbang ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang atau seri untuk laga di malam. Emang kalau kita lihat dua laga terakhir ini Magdeburg lebih diunggulkan itu ya bosku, dengan kemenangan 2 kali beruntun. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, karena ini awal laga di Bundesliga Jerman 2, mudah-mudahan di sini kita tidak melenceng. Oke, di sini saya menyarankan bosku untuk pegang Düsseldorf ya bosku di nahan seperempat atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, jika nanti ada teman pilih, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. Bos-bosku bisa bermain yang sehati aja ya bosku, yang kurang bisa di skip. Oke, see you di next video berikutnya, and bye bye.